Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Sofwan Arif dari Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2022, nomor NIM 150362228. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Rian Atur, tugas evaluasi program. Yang pertama itu ada pilih minimal 3 model evaluasi program dan berikan penjelasan terkait perbedaan 3 model tersebut. Tugas tersebut akan saya kirim bersama dengan tugas video ini. Kemudian tugas yang kedua yaitu mereview artikel, memilih satu model evaluasi program, kemudian berikan reviewnya. Di sini saya sudah menemukan sebuah artikel dan saya akan mereview. Artikel yang saya temukan yaitu evaluasi program pembelajaran sejarah daring dengan model CIPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembelajaran sejarah daring dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Yang kita ketahui, CIPP itu konteks, input, proses, dan produk. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, evaluasi konteks diaplikasikan pada media pembelajaran, evaluasi masukan diaplikasikan pada kinerja guru, kemudian evaluasi proses diaplikasikan pada sikap siswa, dan evaluasi produk diaplikasikan pada kecakapan akademik siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model CIPP akurat untuk mengevaluasi program pembelajaran sejarah daring karena semua komponen dalam model CIPP ini dapat mengevaluasi masing-masing sasaran evaluasi secara lebih komprehensif. Baik, di sini ada pendahuluan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang tadi metode penelitian kualitatif. Kemudian yang terakhir itu ada hasil penelitian. Dan ini alur-alur penelitian pelaksanaan evaluasi CIPP. Kemudian diturunkan menjadi indikator evaluasi, terus dipecah lagi menjadi konteks, input, proses, produk, dan yang hasilnya itu keputusan program pembelajaran sejarah daring ke depan. Pada penelitian evaluasi pembelajaran sejarah daring dengan model CIPP, terdapat beberapa hal yang menjadi aspek atau item yang dievaluasi. Yang pertama itu konteks. Konteks itu item yang dievaluasi itu media pembelajaran. Hasil evaluasinya, guru masih belum maksimal atau gagap dalam penggunaan teknologi, sehingga media pembelajaran digital yang diterapkan sulit dicerna oleh siswa. Kemudian ada input, aspek input. Item yang dievaluasi itu kinerja guru. Hasil dari evaluasinya itu kemampuan guru yang kurang profesional. Kemudian aspek proses. Item yang dievaluasi itu sikap siswa. Hasil dari evaluasinya tumbuhnya sikap negatif siswa ketika pembelajaran berlangsung, yang salah satunya dibuktikan dengan siswa kerap bolos pelajaran. Dan aspek yang terakhir itu ada produk. Item yang dievaluasi itu kecakapan akademik. Beberapa guru masih terlalu fokus dalam penyampaian materi kepada siswanya, sehingga siswa kurang mendapat perhatian dalam pemberian tugas. Kemudian evaluasi konteks. Evaluasi konteks dari artikel ini. Evaluasi konteksnya itu kebutuhan-kebutuhan yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan yang belum terpenuhi dalam sebuah program. Evaluasi konteks di sini difokuskan kepada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dalam program pembelajaran sejarah daring secara daring. Peneliti mengarahkan evaluasi konteks ini kepada media pembelajaran karena mengingat pembelajaran secara
Sejarah secara daring ini membutuhkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pada sistem sejarah, pada sistem pembelajaran sejarah secara daring ini, satu-satunya media pembelajaran yang tepat untuk digunakan oleh guru adalah media pembelajaran berbasis digital. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di situasi pandemi COVID-19. Kemudian setelah evaluasi konteks itu ada evaluasi masukan. Evaluasi masukan dalam artikel ini, evaluasi input menelaah tentang aset, peluang, dan problem yang bertujuan guna membantu kepala sekolah dalam merumuskan suatu kebijakan untuk keputusan suatu program. Komponen evaluasi input atau masukan meliputi sumber daya manusia, anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana. Salah satu komponen tersebut adalah SDM-nya. Dan tentunya dalam hal pembelajaran sangat erat kaitannya dengan kinerja guru. Maka dari itu, dalam evaluasi input atau masukan ini, peneliti mengarahkan kepada kinerja guru. Kemudian setelah evaluasi masukan, ada evaluasi proses. Evaluasi proses dalam artikel ini, dalam evaluasi proses ini, peneliti mengarahkan kepada sikap siswa. Dalam pembelajaran sejarah secara daring ini, tentunya sikap siswa perlu menjadi perhatian guru. Apalagi pembelajaran sejarah juga merupakan pembelajaran atau pelajaran yang mengajarkan akan nilai-nilai yang bertujuan untuk membentuk sikap siswa menjadi baik. Sikap juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang akan diperoleh oleh siswa. Evaluasi proses dalam model CIPP yang diarahkan kepada sikap siswa ini menilai mulai dari kesesuaian pelaksanaan program pembelajaran sejarah daring dengan perencanaan awal. Kemudian, dalam evaluasi ini juga menilai media pembelajaran guru yang memiliki pengaruh terhadap sikap siswa saat pembelajaran sejarah secara daring. Evaluasi ini juga menilai sikap positif dan negatif siswa saat pembelajaran. Yang terakhir itu ada evaluasi produk. Evaluasi produk menjadi tahap akhir dalam evaluasi model CIPP yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai dalam suatu program. Hasil dari evaluasi produk diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dan guru untuk menentukan suatu kebijakan atau keputusan terkait dengan keberlanjutan program pembelajaran, apakah akan dimodifikasi atau tidaknya. Supaya siswa nantinya bisa memiliki kemampuan kecakapan akademik, maka dalam program pembelajaran sejarah secara daring ini, guru hendaknya dapat memberikan tugas yang dapat melatih keterampilan kepada siswanya. Salah satunya adalah keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah. Ketika mengajar, beberapa guru masih terlalu fokus dalam penyampaian materi kepada siswanya sehingga siswa kurang mendapat perhatian dalam memecahkan masalah. Kesimpulan dari artikel ini yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran sejarah daring ini menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Hal ini menimbang bahwa terkadang ketika proses pembelajaran banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh guru. Evaluasi dengan model CIPP ini mengevaluasi dengan 4 komponennya, yakni konteks, masukan, proses, dan produk. Keempat komponen tersebut memiliki peranan yang penting ketika digunakan di dalam evaluasi ini, mulai dari konteks atau media pembelajaran, kemudian masukan itu kinerja guru, proses, sikap siswa, dan produk atau kecakapan akademik menjadi penting untuk dievaluasi. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk merumuskan kebijakan atau keputusan ke depannya. Terkait dengan program pembelajaran sejarah daring, model CIPP ini sangat cocok dan akurat untuk digunakan, dan semua komponennya dapat diaplikasikan di sasaran
sasaran yang dievaluasi secara lebih fokus dan komprehensif. Mungkin cukup sekian review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.